Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita pelajaran tema ya, PB1 dan 2. Di PB1 dan 2 ini kita mempelajari 4 mata pelajaran. Gabungan dari 4 mata pelajaran ini yaitu Bahasa Indonesia, IPS, IPA, dan PKN. Untuk bahasa Indonesia kita membahas tentang gagasan pokok. Pertama, tentang gagasan pokok. Gagasan pokok biasanya berada pada kalimat utama, dan kalimat utama itu biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf ya. Untuk alat musik daerah yang pertama yaitu saluang ya. Saluang ini alat musik yang berasal dari Minangkabau, dan saluang ini bisa digunakan atau bisa berbunyi jika kita tiup. Saluang termasuk ke dalam alat musik xylophone ya. Jadi alat musik yang berbunyi jika kita tiup. Angklung adalah alat musik dari Jawa Barat, dan alat musik ini bisa berbunyi jika kita goyangkan. Jadi kalau nggak digoyangkan dia tidak akan berbunyi. Angklung termasuk alat musik idiofon ya. Sebagian alat musik dilengkapi dengan resonator. Resonator adalah ruang udara yang berfungsi untuk Resonator merupakan ruang udara yang berfungsi untuk memperkuat bunyi. Dan contoh alat musik yang mempunyai resonator yaitu biola dan gitar. Bunyi akan terasa lebih kuat. Bunyi akan kedengaran lebih kuat jika kita dekat dengan sumber bunyi tersebut, dan kebalikannya, bunyi akan terdengar lebih lemah jika kita menjauh dari sumber bunyi. Paham anak-anak? Ya. Yes. Untuk pembelajaran IPA, kita sekarang membahas tentang sumber bunyi, sumber energi bunyi ya. Sumber energi bunyi itu ada bermacam-macam. Semua barang atau semua benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Jadi semua barang atau benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Kita pun juga mengeluarkan suara, kita juga mengeluarkan bunyi dari pita suara kita. Terus alat-alat musik juga termasuk sumber bunyi, karena alat-alat musik mengeluarkan bunyi. Kayak contoh gitar mengeluarkan bunyi bila dipetik. Terus trompet mengeluarkan bunyi bila ditiup. Terus habis itu gendang mengeluarkan bunyi bila kita pukul. Untuk materi PKN hari ini kita akan membahas tentang persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Jadi negara Indonesia itu adalah negara yang beragam. Keberagaman negara Indonesia terdiri dari ragam suku, budaya, sosial. Keberagaman yang ada di Indonesia terikat oleh persatuan dan kesatuan bangsa ya. Keragaman di Indonesia tidak membuat negara Indonesia itu menjadi terpisah, akan tetapi keragaman negara Indonesia yang banyak tersebut, yang terdiri dari suku bangsa, terus bahasa daerah ya, terus habis itu juga terdiri dari sosialnya, terus habis sosial dalam artian mata pencahariannya ya, terus habis itu dan budayanya sangat banyak sekali. Baiklah anak-anak, barusan kan sudah dijelaskan sama Bu Iva untuk materi tema PB1 dan 2. Apa saja sih yang dijelaskan sama Bu Iva hari ini? Kita sebutin ya. Yang pertama tentang gagasan pokok. Gagasan pokok berada di kalimat
gagasan pokok biasanya berada pada kalimat utama, dan kalimat utama itu biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf ya. Terus yang kedua, kita tadi sudah membahas tentang musik daerah. Apa sih alat musik daerah tadi? Alat musik daerah yaitu alat musik khas dari daerah tertentu. Ya kan? Nah, yang ketiga tadi kita sudah membahas tentang sumber energi bunyi. Apa sih sumber energi bunyi itu? Sumber energi bunyi adalah semua yang mengeluarkan bunyi disebut sumber bunyi. Paham anak-anak? Ya, khas tentang persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Kita membahas tentang persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Dan di situ kita sudah tahu kan kalau bangsa Indonesia itu beragam dalam artian banyak sekali keberagaman di Indonesia, yaitu beragam dalam sukunya, dalam budayanya, dalam sosialnya, ya kan? Dalam makanan juga bisa, makanan khas, alat musik daerahnya yang tadi di pelajaran yang IPS ya. Tuh, terus habis itu rumah adat juga termasuk dalam keberagaman budaya. Dulu untuk pelajaran tema di hari ini untuk PB1 dan PB2. Jangan lupa dikerjakan ya tugas dari Bu Guru di bukunya masing-masing, dan juga ada yang dikerjakan di kertas yang diambil di hari Senin. Jangan lupa. Bu Iva akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.